babi tetap masih enak. Kita berikan tepuk tangan dong. Apa semua masih Kristen? Masih makan babi? Haleluya, itu penting. Salam, saudaraku yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan senantiasa berlaku bagi kita. Dan doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku dimanapun berada, sehat-sehat dan baik-baik saja pada saat ini. Kita semua akan terus belajar firman Tuhan, ya, seperti terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-13, 14, dan 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah. Kemudian di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 21 hingga 22. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan melanjutkan video kami sebelumnya tentang pertanyaan mengapa begitu banyak denominasi Kristen, sementara Alkitab, Tuhan Allah, Bapa, dan Yesus dan Roh Kudus sama. Nah, tentu sudah kita pelajari bagaimana itu terjadi oleh karena penafsiran-penafsiran yang tidak benar ataupun berbagai macam penafsiran, sehingga banyak para tokoh-tokoh agama membuka gereja ataupun membuat satu kelompok, sehingga banyak denominasi gereja Kristen di dunia ini. Nah, kita juga sudah menyinggung bagaimana perpecahan itu oleh karena mungkin kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan lain. Salah satu penyebab kesalahpahaman di dalam menafsir ataupun menjabarkan firman Tuhan. Nah, judul video kali ini adalah banyak pendeta dan orang Kristen bermental daging babi. Mungkin judul ini agak sedikit kontroversi ataupun mungkin terlalu tajam ya. Namun inilah yang terjadi bila mana kita lihat beberapa podcast ataupun penyampaian seorang pendeta yang terkenal, dan bahkan saya dengar dia adalah seorang pemimpin satu kelompok organisasi denominasi lainnya. Dia pemimpin, bahkan dia nomor 2 mungkin dalam satu organisasi besar itu. Namun kita melihat bagaimana dia selalu mengaitkan kekristenan dengan daging babi. Nah, berbicara tentang makanan atau haram dan halal itu tentu sampai saat ini masih banyak perdebatan ataupun pro kontra ya. Sebagian menghalalkan, sebagian mengharamkan. Nah, untuk itulah kita mau sedikit berbicara tentang tulisan ataupun kitab Kisah Para Rasul, bagaimana Rasul Petrus menerima penglihatan yang ditunjukkan oleh Allah. Ini tentunya Sangat jauh lebih banyak. Kristen percaya bahwa peristiwa ketika Allah menunjukkan penglihatan itu berbicara atau menyampaikan kepada Petrus bahwa semua hewan yang berkaki 4 yang menjalar maupun burung itu sudah halal, dan yang apa yang disampaikan oleh Allah halal tidak boleh disebut haram. Dan sejak itu Allah sudah mengizinkan semua makanan, semua daging dihalalkan. Itulah menurut penafsiran
sebagian besar teman-teman Kristen. Nah, namun saya mohon maaf kepada teman-teman Kristen yang lainnya. Saya tidak mau menyoroti teman-teman, sahabat-sahabat dan keluarga. Namun saya mau menyoroti bagaimana penyebab kesalahpahaman di dalam memahami firman Tuhan ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Buku atau kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11 sampai 17, kemudian ayat 34. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengar pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu. Kemudian ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, saya sebagai anggota awam ya, bukan pemimpin gereja, sejauh ini saya mau mengajak ya, bahkan berani mengajak para pendeta, tokoh-tokoh agama yang mungkin yang saya hormati, yang secara usia sudah cukup jauh di atas saya. Namun saya mau mengajak kita untuk berdiskusi ataupun tukar pikiran tentang penglihatan yang dilihat oleh Petrus. Ya, jadi kalau kita masih berasumsi ataupun berkesimpulan bahwa penglihatan itu atau semua hewan halal, itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Jadi jika hal sederhana ini pun sulit dipahami, bagaimana dengan tiap kitab-kitab yang sudah membahas banyak hal ya tentang perumpamaan Yesus ketika di dunia ini, kemudian juga apalagi kitab Daniel dan Wahyu ya. Nah, inilah menjadi satu penyebab terjadinya banyak gereja salah memahami, salah menafsirkan yang sangat sederhana pun seperti kisah para rasul ini, seperti kisah Petrus ini ya. Padahal sudah jelas bila mana kita baca seterusnya itu berbicara tentang bahwa tidak ada lagi orang-orang yang dianggap najis ya. Karena pada dahulu selain bangsa Israel atau orang Yahudi itu dianggap najis. Nah, jadi dalam peristiwa itu kita melihat bahwa penglihatan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Petrus mengisyaratkan ataupun menyampaikan satu perubahan, satu reformasi, pembaharuan tentang cara pandang orang Israel atau orang Yahudi, khususnya kita umat Tuhan sekarang yang disebut Israel rohani, untuk tidak membeda-bedakan orang. Disinilah terjadinya perubahan bahwa orang Israel pada saat itu sudah pemahaman mereka tentang bagaimana kasih Allah menyeluruh ya, universal, seluruh manusia itu layak dan bisa diterima menjadi umat Tuhan jika dia percaya, seperti Cornelius yang baik hati itu. Baiklah, saudara dikasih Tuhan, tentu kita sebagai manusia, orang yang diberikan Tuhan akal budi dan kerinduan untuk belajar, tentu kita terus rindu belajar dari firman Tuhan dan berusaha untuk memahami sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki ya. Karena sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa manusia tertipu oleh karena kurang memahami sepenuhnya firman Tuhan ya, atau kurang percaya kepada firman Tuhan, sehingga ketika ada bahasa, ada narasi ataupun penyampaian yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, tidak sadar bahwa itu adalah
usaha setan untuk menipu dan menyesatkan. Nah, jadi bila mana kita rindu selalu belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, merendahkan hati dengan tuntunan Roh Kudus, maka perbendaharaan kerohanian kita dan iman kita semakin kuat, maka kita akan tidak mudah ditipu dengan pengajaran-pengajaran, baik itu pendeta seperti apapun dia, ya, sehebat apapun dia dalam menyampaikan firman Tuhan dan setinggi apapun pendidikannya, itu tidak menjadi jaminan bahwa apa yang disampaikan benar. Intinya adalah firman Tuhanlah menjadi sulu atau terang besar bagi kita. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Mari kita menggali sampai kita memahami sepenuhnya apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Pada akhirnya kita akan bersama Tuhan di sorga ketika Dia menjemput orang yang percaya pada saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.